Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arif Wibowo, NIM 3312417083. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian pendidikan politik. Pengertian pendidikan politik secara etimologis berasal dari kata lain yang berarti educare, yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian dikenal kata educare yang berarti menyuburkan atau mengelola tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian, kita kaitkan dengan pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Proses pendidikan sendiri dapat diartikan oleh para tokoh yang berarti mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Serta Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman 1 Siswa tahun 1930 memaknai pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak dalam Mahfud 2019. Dalam kaitannya pendidikan politik tidak terlepas pula dari apa yang namanya politik. Politik sendiri dapat diartikan oleh para tokoh, yaitu Tan Se 2004 memandang politik sebagai what government do atau apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Politik juga dipahami sebagai science and art government, the science dealing with the form, organization, and administration of a state. Dalam pandangan Tan Se tersebut, politik dapat dipahami sebagai sebuah seni atau ilmu pemerintahan, baik berkaitan dengan bentuk, organisasi, maupun administrasi suatu negara. Konsep pendidikan politik itu sendiri dapat diartikan oleh sarjana Jerman, yaitu Gieseske. Menurut Gieseske dalam Kartono 1983 halaman 30, pendidikan politik dapat dipahami dalam arti politices building is building Wissen, Orientierungswissen, Verhaltungswissen, und Aktionswissen, yang artinya adalah pendidikan politik adalah building wissen, yakni bisa mengetahui bentuk dan gambar dari manusia serta pengembangannya dari gambar kebudayaan bangsa sendiri. Pendidikan politik dalam arti Orientierungswissen yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan dan umat manusia. Pendidikan politik dalam arti Verhaltungswissen adalah memaknai hukum, tata tertib, dan peraturan yang menuntut semua tingkah laku politik sehingga menjadi lebih cepat atau lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi dan kondisi politik sesaat. Serta pendidikan politik dalam arti Aktionswissen adalah 1. Mampu bertingkah laku teori atau tepat, cepat, dan benar sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan. 2. Serta refleksi objektif. 3. Wawasan kritis, prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik dan mampu melaksanakan atau melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik hingga terjadi pemawasan refleksi serta membuahkan ide-ide dan aksi atau tindakan yang tepat, mantap untuk mengatasi semua kesulitan. Selanjutnya,
Pendidikan politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik. Makna pendidikan politik itu sendiri lebih luas dari itu. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa yang mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas, otonom, dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukan sebagai warga negara. Dalam kaitannya dapat disimpulkan pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetensi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pengertian pendidikan politik secara sempitnya yang ditujukan kepada mereka atau masyarakat luas atau para kader partai atau kader partai politik. Dalam arti luas, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang kepribadian politik agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab serta etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Materi selanjutnya yaitu konsep pendidikan politik. Konsep pendidikan politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakter pendidikan politik, dan yang kedua, dimensi fundamental pendidikan politik. Yang pertama, karakter pendidikan politik antara lain yang pertama membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik pada diri sendiri. Sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, sebaiknya kita menanamkan pendidikan politik pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, membentuk mentalis yang kritis dan mampu melakukan dialog konstruktif dan bertindak membawa perubahan yang lebih baik. Setelah orientasi pendidikan politik, kita harus mengembangkan orientasi politik menjadi mental yang kritis dan mampu berdialog di depan umum. Kemudian yang ketiga, tidak dapat direalisasikan jika tidak ada kebebasan berpendapat, kritik, dialog, dan kontrol kepada penguasa. Untungnya kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Jadi untuk kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Kemudian yang keempat, proses berkesinambungan sepanjang hayat. Pada dasarnya pendidikan tidak mengenal waktu dan berlangsung sampai kita tua. Kemudian yang kelima, meluas ke lembaga formal dan non-formal. Pendidikan politik tidak didapatkan hanya dengan pendidikan formal, yaitu seperti di sekolah, melainkan dari non-formal juga bisa, seperti kita langsung terjun ke masyarakat. Kemudian yang terakhir, memiliki landasan ideologi dan sosial. Selain 5 karakter tersebut, kita harus memiliki ideologi dan jiwa sosial di masyarakat. Kemudian, dimensi fundamental pendidikan politik. Antara lain yang pertama, dimensi landasan yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, dimensi tujuan berupa kesadaran politik, kepribadian politik, dan partisipasi politik. Kemudian yang terakhir, dimensi lembaga dan metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Peran keluarga dalam pendidikan politik sangat penting, yang dimana peran ini sebagai contoh adalah memberikan rambu-rambu dasar kepribadian yang dimana nantinya ini dapat berguna untuk orientasi serta kontribusi politik untuk mengembangkan kesadaran serta pemikiran politik mereka. Dan juga peran keluarga sendiri dalam pendidikan politik adalah memberikan persepsi politik, salah satunya adalah tentang kekuasaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia Azhara, NIM 3312418015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 prinsip peranan keluarga. Modeling. Orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak, baik dalam hal positif maupun hal negatif. Melalui modeling ini, orang tua mewariskan cara berpikir kepada anak. Maka, modeling ini merupakan prinsip yang sangat mendasar. Mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin dan membangun hubungan investasi emosional. Orang tua merupakan mentor pertama bagi anak. Sebab orang tua memberikan kasih sayang secara mendalam. Jadi, orang tua mau tidak mau akan tetap menjadi mentor bagi anak. Organizing. Keluarga seperti perusahaan yang memerlukan tim kerja dan kerjasama antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas. Peran ini adalah untuk meluruskan struktur dan sistem keluarga dalam menyelesaikan hal-hal yang penting. Teaching. Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Melalui pengajaran ini, orang tua berusaha memberdayakan prinsip-prinsip keluarga sehingga anak memahami dan akan melaksanakannya. Berikut ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Namun pada kesempatan ini saya Naja Isa Mahendra akan sedikit berbicara tentang keluarga dalam pendidikan politik. Kajian pendidikan politik dan keluarga sudah dimulai sejak zaman Aristoteles dan Plato. Mereka juga sempat mengasumsikan bahwa pendidikan dalam keluarga termasuk pendidikan politik itu layaknya sebagai tabiat negara, karena pada dasarnya keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sekaligus juga merangkap sebagai pendidik politik, dan mereka juga memiliki potensi mempengaruhi sifat atau tingkah laku kepribadian seseorang. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan yang utama dan pertama bagi setiap individu. Seberapa besar nilai-nilai yang dapat mereka serap, seperti nilai-nilai sosial itu termasuk nilai-nilai politik, dapat mereka dapatkan dari keluarga. Maka dari itu keluarga akan sangat menentukan serapan-serapan nilai dalam diri individu, termasuk nilai-nilai politik. Mengutip dari apa yang telah dikatakan William Josiah Goode dan William Ogmore, terdapat fungsi keluarga, yakni salah satunya fungsi edukatif. Sebenarnya banyak sekali pendidikan yang dapat kita peroleh dari lingkungan keluarga, seperti halnya pendidikan psikis, pendidikan moral, pendidikan iman, pendidikan intelektual, pendidikan fisik, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyaknya pendidikan yang dapat kita peroleh dari lingkungan keluarga, seringkali kita terabaikan tentang pendidikan politik. Oleh sebab itu, kita sebagai salah satu anggota dari suatu keluarga, alangkah lebih baiknya kita menurunkan sifat-sifat atau kepribadian kita, budaya kita untuk tidak bersikap absen atau masa bodoh terhadap politik. Itu merupakan suatu hal kepentingan bagi kita untuk mendidik generasi satu ke generasi selanjutnya gitu. Berikutnya saya akan mengutip kalimat dari Covert dan Westbourne tahun 2017 bahwa ketika politik sudah mulai disajikan dan terbiasa digunakan diskusi bagi anak-anak di lingkungan keluarga atau di rumah, mereka dengan lebih mudah dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu saat nanti. Anak-anak cenderung akan mengamati sikap atau perilaku antusiasme keluarganya di rumahnya masing-masing. Keluarga yang terdidik secara otomatis akan memunculkan identifikasi terhadap kelompok, termasuk partai ataupun seseorang tertentu yang dianggapnya memiliki citra positif baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya, sehingga karena itu mereka akan menanamkan ketertarikannya terhadap orang tersebut secara politis atau terhadap kelompok tersebut secara politis. Pada usianya lebih dini,
Anak dari keluarga yang menunjukkan sikap politiknya, antusiasmenya secara nggak cuma-cuma, mereka akan cenderung mendapatkan atmosfer politik yang lebih intens. Sementara itu bagi orang dewasa, apabila mendapatkan suatu informasi politik, maka mereka akan memiliki identifikasi partai ataupun perorangan, termasuk politisi, politikus dan sebagainya. Mereka berkeyakinan bahwa seorang dapat memiliki dampak penting bagi urusan politik yang ada di sekitarnya, terutama bagi bangsanya sendiri. Kesadaran pribadilah yang lebih mendorong partisipasi dalam kehidupan politiknya. Yang terakhir, saya akan memberikan salah satu contoh teori yang sejalan dengan pendidikan politik dalam keluarga. Yang pertama adalah teori psikodinamik. Menurut teori ini, pengalaman pada usia anak-anak akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap pembentukan kepribadian seorang anak, dan setelah mereka dewasa, maka mereka akan merespon terhadap berbagai peristiwa yang dilampauinya selama kebutuhan masa-masa awal tersebut. Dari perspektif ini, kebutuhan tersebut akan diadopsi anak ke dalam pandangan dunia politiknya, terutama yang akan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pribadinya. Dengan demikian, kebutuhan dan pengalaman pribadi yang telah dia peroleh, yang terbentuk pada masa-masa awal anak-anaknya, akan menentukan orientasi politiknya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Hakim Saifullah, NIM 3312418075. Dan di samping saya yaitu nama saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida. Di sini saya akan mencontohkan mengenai kampanye pendidikan politik di lingkungan keluarga. Mungkin langsung saja mengenai pendidikan politik. Mama udah mengetahui tentang pendidikan politik belum? Insya Allah sudah, Mas Hakim. Sebelumnya Mama pasti udah tahu kan, di tahun ini ada pilkada yang diadakan serentak. Sudah tahu. Itu pilkada untuk pelaksanaannya sendiri memang tanggal berapa? Tanggal 9 Desember. Mungkin di Kabupaten Kendal kan ini nanti akan ada pemilihan bupati yang diadakan tanggal 9 Desember. Nah, dari Mama sendiri pasti udah tahu juga kan berapa paslonnya. Ada 3 paslonnya yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diadakan oleh KPU. Oh ya, baik Mama, mungkin terkait pendidikan politik juga, ini pasti tahun ini kan tahun yang berbeda saat pilkada dari tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin tahun ini nanti akan ada seperti pelanggaran-pelanggaran yang KPU dan Bawaslu bekerja ekstra keras. Nah, Mama tahu kan pelanggaran tersebut seperti apa? Ya, tahu pelanggarannya antara lain karena kita berbeda dengan dulu. Untuk kali ini kita pada zaman pandemi seperti ini tentunya harus melalui tahap-tahap yang lebih ini lagi ya, saya lebih spesifik atau lebih khusus, di mana nanti kita tidak boleh berkerumun, tapi kenyataan kita harus datang untuk berkumpul di satu tempat. Ya, disinilah pentingnya apa ya, semacam sosialisasi di dalam pemilihan calon pemimpin daerah. Itu kan Mas Hakim. Iya, betul sekali. Mungkin ya terkait pilkada serentak ini mungkin harus ada lagi seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan keluarga ya, seperti anak Mama sendiri ini. Nah ya, yang sedang kita lakukan ini kan iya. ya, maksudnya gimana ya Mas Hakim, ya pada saat pemilu, sebelum pemilihan biasanya kan ada beberapa orang yang mendatangi kita atau tim sukses dari masing-masing pasangan gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan jika ada tim sukses atau orang-orang tertentu yang mengkondisikan
untuk memilih pasangan tertentu. Mama harus bagaimana? Menurut Mas Hakim sendiri mengenai tersebut, mungkin ya kita open aja sih Mas terkait itu. Tapi semisal tim ses atau beberapa orang suruhan dari paslon tersebut datang ke rumah kita terus mengasih, Ya tetap kita terima, Nah, mereka silaturahmi ke depan kita Iya. gitu. Tapi kalau kita diberi waktu kemudian diarahkan untuk memilih tertentu, kita Ah. bagaimana sikapnya? Kita harus bagaimana? nah itu Mas, itu mungkin sebagai kayak pelanggaran politik. Berarti bisa dimasukkan ke money politik gitu, karena mereka memberikan Nah, suatu itu. hutang. Mungkin ya termasuk kayak money politik sebenarnya sih. Nah itu pelanggaran apa tidak sebenarnya? Pelanggaran Mas. Berarti kita tidak boleh melakukan itu. Iya, jadi gini aja Mas. Kita bisa open aja terkait orang-orang tim ses tersebut untuk silaturahmi kan ya masyarakat kan saling gotong royong, saya ya silaturahmi lah untuk menjalin hubungan yang erat. Tapi ibarat hubungan tersebut disisipkan sesuatu kayak pelanggaran politik seperti money politik, itu sangat melenceng dari kenetralan kita sebagai masyarakat untuk memilih saat kita hidup. Kalau mama sendiri, mama akan netral dan mama yakin mama sudah punya pilihan. Karena sekali lagi apapun pengaruhnya termasuk demandnya politik dan lain-lain, insya Allah tidaklah, karena mama sudah punya calon sendiri yang mama yakin bisa membangun daerah kita, dan mama akan memberikan suara mama di pemilihan kepala daerah, dan kesempatan ini tidak akan mama sia-siakan. Ya mungkin dari Hakim mengenai kampanye pendidikan politik ke keluarga khususnya orang tua, mungkin di sampai situ aja ya Mas. Mungkin dari Hakim juga sudah memberikan pemahaman mengenai pelanggaran juga sosialisasi pendidikan politik dan lain sebagainya. Mungkin cukup segitu aja dari saya sendiri, Esa Hakim Saifullah, dan mama saya Nur Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, sini bapak bilangin. Iya Pak, apa? Ya, sini duduk. Umur kamu berapa nak? 17 tahun Pak. 11 tahun ya, berarti tahun ini kamu udah bisa nyoblos dong. Iya Pak. Ya, berarti tahun ini kamu harus nyoblos ya. Iya. Kan sebentar lagi kota kita, kota Pekalongan ada pemilihan wali kota. Pemilihan wali kota itu setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk sekarang umur kamu udah pas nih, udah 17 tahun. Berarti kamu harus nyoblos. Karena udah masuki umur 17, berarti udah bisa buat menyampaikan suara. Ya, kamu jangan sampai golput ya. Kamu tahu Iya. golput gak? Tahu. Apa? Golongan putih. Ya, golput itu golongan putih atau tidak memilih atau tidak nyoblos. Nah, tapi kamu itu harus nyoblos karena suara kamu itu mempengaruhi kemajuan kota kita dalam 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai nggak nyoblos ya. Iya Pak. Dan salah satu negara kita itu kan negara demokrasi. Salah satunya yaitu menyampaikan aspirasi melalui suara dalam pemilu ya, seperti itu ya. Jadi kamu harus nyoblos ya, nah. Iya Pak. Ya. Nanti tanggal berapa kita nyoblos itu? Tanggal 6 ya, 6 Desember ya, Iya. pemilihan wali kota ya. Nanti kamu nyoblos ya, datang ke TPS, jangan tidur ya. Iya Pak.